Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, keluarga yang dihukum kami kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya agak sulit memulai ungkapan langsung kawan ini karena saya dirundung duka yang dalam emosional di hati saya. Dan karena itu saya berbangga kepada anak kekasih Billy yang begitu kuat dapat berbicara dengan baik dalam menyampaikan riwayat hidup almarhum. Namun demikian juga terus belajar kepada semangat almarhum, maka saya berusaha untuk juga dapat menyampaikan ulang ucapan belasungkawa ini. Ketua PGI Pusat Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya yang kami hormati, Pendeta Ronald Richard Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI Pusat yang kami hormati, Pendeta Dr. Susan King dari Global Ministry yang kami hormati, Ibu Nitya, pimpinan Yayasan Kartidaya, bersama rombongan yang boleh hadir. Bu Nitya ini berasal dari New York, Amerika. Ketua PGIW Sulbar, Bapak Pendeta Martinus Palebangi MTH yang kami hormati. Mas Kristen, Sulawesi Barat atau yang mewakili, jika ada yang hadir yang kami hormati. Ketua-ketua sinode baik yang sudah berbicara, yang mewakili tadi malam berbicara di tempat ini, ataupun yang hadir saat ini yang kami hormati. Ketua FKGM atau yang mewakili yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir saat ini yang kami hormati, seluruh penatua baik jemaat Kitchen Mamuju maupun dari berbagai tempat yang boleh hadir, diaken, saudara-saudara vikaris, pemerintah yang hadir yang saya lihat ada depan kita, Ketua Pengadilan Mamuju. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kami Gereja Kristen Sulawesi Barat kembali mengalami duka cita yang dalam setelah beberapa waktu yang lalu atau 1 tahun yang lalu juga peristiwa yang sama terjadi di tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Sulawesi Barat. Itu sebabnya tadi saya katakan saya tidak sanggup berdiri untuk menyampaikan ucapan belasungkawa ini. Ucapan sambutan kepada semua pihak yang berempati dan datang menyapa dan menjumpai kami dalam duka ini.
berbicara di depan umum dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Saya juga biasa berbicara. Saya pernah orasi di gedung DPR RI dan diterima Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Saya pernah orasi di gedung kantor gubernur dan dialog dengan gubernur. Bahkan mungkin juga banyak yang tahu saya pernah menegur bupati dalam suatu pertemuan akbar di Kalumpang. Tetapi saat ini dalam peristiwa yang saya katakan berturut-turut menyayat hati kami, membuat suara saya menjadi redup dan hampir tidak sanggup berbicara. Tetapi apa yang mendorong saya untuk kembali berdiri dan berbicara adalah semangat yang ditinggalkan oleh almarhum bagi kami Majelis Pekerja Sinode. Almarhum adalah teman yang baik, pimpinan yang baik, penuh perhatian, dan banyak teladan yang diberikan kepada kami. Bahkan di akhir hidupnya kami melihat dia memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, seperti yang disampaikan dalam riwayat hidup tadi, almarhum terakhir kalinya melayani dalam kebaktian akbar, peluncuran Alkitab bahasa Kalumpang, juga pembagian TB2 yang dirangkaikan dengan berbagai peringatan penting, peringatan bersejarah bagi GKSB dan gereja sedunia, Hari Reformasi. Kami melihat almarhum begitu semangat dan sekuat tenaga yang masih dia miliki saat itu. Dan saya mendengar informasi dari anak kekasih Pendeta Ongki setelah tiba di sini, karena kami memang sudah membagi tugas, ya, supaya jemaat juga tahu, para majelis tahu bahwa di sinode ini ada begitu banyak tugas yang harus dilakukan. Dilakukan dengan sekuat tenaga, tetapi juga memerlukan dukungan dana. Pengamatan terakhir yang disampaikan kepada saya mengenai perjalanan kami dalam melaksanakan tugas, saya pakai dalam bahasa Kalumpang. Saya sampaikan dalam bahasa Kalumpang. Ketika kami duduk ngopi di Kalumpang menjelang acara, susi taruh kita telan gereja kai. Tukar transport di bawah lalu laksanakan tugas pelayanan. Turun lembah naik gunung, melintasi padang belantara. Kadang naik kendaraan, kadang harus jalan kaki. Kadang harus menarik kendaraan ketika jalanan berlumpur. Dan saudara-saudara bisa tahu seluruh wilayah pelayanan GKSB boleh dikatakan 98% ada di pedalaman, di daerah terpencil, dan juga daerah terdiskriminasi dari pembangunan. Di situ area pelaksanaan tugas pelayanan. Kami telah membagi tugas setelah peluncuran Alkitab. Saya menggantikan Ibu Pendeta Dharma ke Karama, Kalibu. 10
sepotong jalan perjalanan kami tempuh naik mobil, sepotong perjalanan kami naik ojek. Dan almarhum ini menyiapkan diri lakukan pelayanan setelah peluncuran Alkitab kalau mengantar Lembaga Alkitab Indonesia ke Parandanan dan ke salah satu wilayah pelayanan penginjilan suku Binggi di Tusonde. Dan seringkali dia katakan begitu padatnya pelayanan harus menjumpai jemaat dan pelasis. Saya hanya punya waktu 1-2 hari mampir di rumah. Bahkan kadang-kadang saya hanya tukar pakaian saja. Pakaian kotor saya tinggal, saya bawa pakaian baru untuk tugas pelayanan selanjutnya. Dan itu sebabnya, ya, selain mungkin memang ada riwayat penyakit, kedua almarhum yang telah mendahului kita mengalami kelelahan yang luar biasa, kecapean yang tidak lagi dapat ditanggung fisiknya. Dan sore hari setelah pulang kembali dari Kalumpan, dia menelpon pendeta Billy. Dia katakan, siapkan saya mobil, saya mau ke Parandanan. Saya mengingat seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tertatih-tatih dalam berjuang melaksanakan tugas pelayanan. Jatuh bangun. Karena ketidakmampuan harus jatuh, tapi harus bangun lagi dengan kekuatan yang ada dan terus berjalan. Ada sebuah film pada detik-detik atau jam-jam terakhir akan menghembuskan nafas terakhir. Menurut kesaksian Pak Seku Pendeta Feder, dia masih sempat menyampaikan, atur pelayanan apa, penampingan lai ke Parandanan. Sudah sangat dekat dengan garis finish. Masih berjuang untuk pelayanan itu. Dan itu sebabnya saya mengatakan dia menggenapi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kiranya itu menjadi semangat bagi kita semua yang ditinggalkan, warga Gereja Kristen Sulawesi Barat. Sebagaimana almarhum ini berjuang dalam pelayanan, hendaknya demikian juga bagi para pelayan, tetapi bagi seluruh warga Gereja Kristen Sulawesi Barat untuk tidak akan menyerah, tidak akan berhenti karena berbagai tantangan dan hambatan, tetapi terus maju all the way sepanjang perjalanan sampai garis finish. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat kembali dan tak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik kepada pimpinan-pimpinan gereja, lembaga yang boleh datang dari tempat yang jauh menjumpai kami dan memberi dukungan, hiburan bagi kami, menghibur kami ketika duka cita yang kami alami, maupun kepada semua pihak di seluruh daerah
Sulawesi Barat ini yang boleh datang maupun dari Sulawesi Selatan yang boleh datang menjumpai kami ketika kami di rundung duka cita yang dalam ini. Terima kasih untuk begitu banyak support, untuk begitu banyak empati yang menguatkan kami untuk akan terus tetap berdiri dan melangkah, untuk terus maju dalam iman dan pengharapan di dalam hidup. Akhirnya kembali kami menyampaikan kepada istri dan anak cucu yang ditinggalkan, pegang kuat apa yang telah diwariskan oleh almarhum, apa yang baik dalam seluruh kehidupannya di tengah keluarga, dalam tugas pelayanannya, itu yang akan terus menghibur dan menguatkan kita keluarga untuk melangkah maju ke depan. Untuk anak kekasih Billy yang masih dalam bangku pendidikan, jadi Billy ini sementara kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Mohon dukungan kepada seluruh jemaat, saudara-saudara yang hadir, terus mendoakan supaya Billy tetap akan bersemangat melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya dengan baik. Akhirnya kita terus patut mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan mari terus bersama-sama menyandarkan kehidupan kita, menyandarkan gereja Tuhan ini, Gereja Kristen Sulawesi Barat, kepada kekuatan kuasa Tuhan yang terus ada menyertai kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.